Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada pernah berhenti, kapanpun, dimanapun, selalu diberikan kepada kita. Maka kata yang paling bijak untuk kita sanjungkan yaitu kata-kata puja dan puji untuknya. Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang insya Allah ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita, karena ini bagian dari usaha, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun judulnya adalah keutamaan dan kemanfaatan membaca istighfar dan sholawat khusus sesudah sholat hajat. Judul ini kami ambil karena yang namanya sholat hajat itu bagian dari kebutuhan kita. Di dalam hidup kita selalu ada yang namanya hajat atau keinginan, dan Allah sudah memfasilitasi dan sudah disampaikan tuntunannya oleh Rasulullah. Adapun keutamaan membaca istighfar dan sholawat itu sangat banyak sekali. Maka perlu kami sampaikan, ada 7 yang perlu kami sampaikan di sini, keutamaan tentang membaca istighfar dan sholawat sesudah sholat hajat. Keutamaan yang pertama, bisa menolak bencana. Seperti yang disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat Allah akan turun jika kita membaca istighfar dan sholawat. Seperti disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 46, yang artinya hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Luar biasa. Keutamaan dan kemanfaatan yang ketiga yaitu akan dimudahkan segala urusannya. Urusan kita yang banyak itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sedangkan keutamaan yang keempat ialah
akan dihapuskan kejelekannya dan akan diangkat derajatnya. Sesuatu yang kita inginkan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah, maka pengampunan dengan Maha Penyayang. Quran surat An-Nasr ayat 110. Keutamaan yang kelima, akan diberi kenikmatan yang terus-menerus. Ini sesuai dengan hajat kita. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Atau jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia atau Allah akan memberi kenikmatan yang baik dan terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut karena akan ditimpa siksa di hari kiamat. Al-Quran surat Hud ayat ke-3. Keutamaan dan kemanfaatan yang ke-6 yaitu akan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Maka aku katakan kepada mereka, ini kata Allah, mohon ampun atau istighfar kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia atau Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia atau Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu surga-surga. Quran surat Nuh ayat 10-12. Kemudian yang ketujuh, Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa kita, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Demi Allah, aku sungguh beristighfar atau mohon ampun pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itulah kemanfaatan dan keutamaan kita beristighfar kepada Allah yang luar biasa. Dan doanya orang yang beristighfar dan bersolawat tidak akan tertolak. Artinya akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita yakini bahwa yang namanya doa manusia hamba pasti akan dikabulkan, dengan catatan kita selalu mempunyai iman dan takwa yang baik kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan berdoa tentu harus dengan ikhlas karena Allah. Tidak boleh menggerutu. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita menunggu apa yang akan diberikan oleh Allah, dan itu pasti yang terbaik menurut Allah. Lalu bagaimanakah istighfar yang dimaksud? Seperti apa bunyinya? Karena ini istighfar yang khusus untuk dibaca setelah selesai sholat hajat, yaitu bunyinya astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah
dari dosa-dosa dan aku bertaubat kepadamu, atau Allah. Kemudian sholawatnya yang khusus seperti apa? Jadi ini tidak seperti sholawat yang sering kita baca itu, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatar ridho wardo an ashabihir ridho. Memang agak susah. Kami ulang lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatar ridho wardo an ashabihir ridho. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatar ridho wardo an ashabihir ridho. Yang artinya, ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi, dan diridhoilah daripada sahabat-sahabat sekalian. Lalu bilangannya berapa? Yaitu dibaca 100 kali. Kemudian waktunya kapan? Waktunya untuk sholat hajat boleh kapan saja di saat waktu diperbolehkan untuk sholat. Tetapi yang paling terbaik mustajabnya yaitu dari pukul 00 atau 12 ke atas sampai dengan menjelang subuh. Itu yang terbaik. Yang utama yaitu sesudah sholat fardu. Dan memang banyak waktu-waktu mustajab yang bisa kita lakukan untuk melakukan sholat hajat ini. Jadi sholat hajat ini sholat khusus untuk meminta kepada Allah. Karena ada perintah wasta'inu bisobri wassalah. Jadi kita untuk meminta itu ketika kita melaksanakan dengan sholat dan sabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semata-mata kami yang melakukan. Dan apabila ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.